kebetulan waktu penetapannya itu kan bertepatan tanggal 12 Januari. Nah, itulah yang dijadikan tonggak sejarah peringatan bulan ketiga ini. Bulan ketiga. Nah, karena nanti pada tahun 1984 sendiri itu sebuah permen terbit, itu permen Kementerian Tenaga Kerja waktu itu menerbitkan sebuah aturan bahwa perlu ada semacam kegiatan untuk mensosialisasikan tentang K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan tim podcast kembali lagi hadir menyapa Sobat Healthies dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthies, keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan sebutan K3 adalah instrumen yang melindungi para pekerja, baik yang bekerja di perusahaan ataupun di instansi, baik yang swasta maupun pemerintahan. Nah, salah satu contohnya mungkin dari keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit atau biasa disingkat dengan sebutan K3RS. Penting diterapkan Sobat Healthies untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, selamat, nyaman bagi sumber daya rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit. Nah, untuk membahas mengenai tema yang akan kita bahas hari ini yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan sistem manajemen K3 atau biasa disingkat dengan SMK3 untuk meningkatkan produktivitas, yaitu peringatan Bulan K3 Nasional 2025. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada pagi hari ini, kita sapa saja yuk Sobat Healthies. Narasumber kami yaitu Bapak Ratman SKM MKM selaku pembimbing kesehatan kerja Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ratman. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Ratman? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ratman ya. Oke, senang sekali karena hari ini kita memperingati peringatan Bulan K3 Nasional 2025. Tentunya mungkin Pak Ratman juga mungkin bisa share kepada Sobat Healthies mengenai sejarah peringatan K3 Nasional tahun 2025. Silahkan Pak Ratman. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau bicara soal K3 sebenarnya kita ada sejarah panjang di dalamnya sini, karena perlu kita ketahui K3 sendiri itu dibawa oleh penjajah. Untuk pertama kali di Indonesia itu, sebelum Indonesia ada itu, K3 sudah diterapkan. Jadi penjajah pada abad ke-17 itu penjajah kolonial itu di setiap pabriknya sudah menerapkan K3 sebenarnya. Oke, baik di swasta maupun kolonial. Waktu itu kan belum masih ada penjajah. Nah, puncaknya itu pada tahun 1953 itu pemerintah kolonial itu menetapkan sebuah aturan yang terutama dalam hal menjamin keselamatan kepada para pekerja, terutama pada pekerjaan yang menggunakan mesin ketel uap. Nah, di situ jadi memang begitu care-nya terhadap keselamatan pekerja itu, bahkan mereka yang sifatnya menjajah pun peduli juga ya. Itu. Nah, akhirnya setelah kemerdekaan pun berlanjut. Makanya pada tahun 1970 terbitlah sebuah undang-undang yang pertama yang tentang K3 itu, yang biasa kita kenal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Nah, itu sampai sekarang masih berlaku itu. Itu tentang keselamatan kerja. Nah, kebetulan waktu penetapannya itu kan bertepatan tanggal 12 Januari. Nah, itulah yang dijadikan tonggak sejarah peringatan bulan K3 ini. Bulan K3. Nah, karena nanti pada tahun 1984 sendiri itu sebuah permen terbit, itu permen Kementerian Tenaga Kerja waktu itu menerbitkan sebuah aturan bahwa perlu ada semacam kegiatan untuk mensosialisasikan tentang K3. Maka dibuatlah dulu ada namanya Gemadaya Pemberdayaan K3. Jadi untuk lebih bagaimana menyadarkan kita betapa pentingnya K3. Jadi ini semacam pengingat bagi kita bahwa
memang dari awal itu sebenarnya K3 itu mendapatkan perhatian khusus. Nah, jadi kalau misalnya kita sekarang selalu diingatkan bahwa 1 bulan penuh itu diingatkan bahwa 1 bulan saja itu kita harus selalu peduli, tapi bukan cuma sebulan, harusnya sepanjang tahun, karena dianggap sangat urgennya soal keselamatan K3 ini. Itu saya bilang tadi dari awal, bahkan mereka yang datang menjajah sangat peduli dengan keselamatan. Bagaimana kita yang memang dalam keadaan bekerja dengan bebas. Aware juga ya Pak Rahman ya. Oke, baik. Nah, sejauh mana penerapan pentingnya K3 yang harus selalu disosialisasikan di rumah sakit, terkhusus untuk rumah sakit Tajudin Halil? Oke. Kalau bicara K3 sebenarnya itu sederhana sekali sebenarnya, cuma agak berat. Sederhananya gini. K3 itu segala upaya itu dilakukan hanya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan semua pekerja. Itu saja sebenarnya tujuannya. Penting kita bisa memberikan jaminan bahwa mereka yang bekerja di situ senantiasa dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, insya Allah selesai. Kalau bisa cara soal berapa penting K3 itu, saya bilang sangat penting. Kita bicara standar saja ya. Selama ini segala aspek kehidupan kita itu kan selalu berbicara soal selamat. Dalam kehidupan beragama tujuan kita selamat. Islam sendiri namanya selamat. Agama lain pun selalu tujuannya selamat. Bahkan ketika kita bertemu selalu yang diucapkan selamat. Makanya memang keselamatan itu sesuatu yang sangat dikejar. Nah, tapi terlepas dari itu, begitu K3 penting itu ada, kalau menurut saya ada 3 hal yang sangat urgen sekali. Apa yang pertama? Pertama, secara hukum. Iya. Ada peraturan perundang-undangan yang mesti kita patuhi. Nah, sementara yang paling tinggi di negara kita undang-undang sini kan UUD 45. Nah, di dalam UUD 45 di situ dijelaskan ada sebuah pasal mengatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ada juga pasal 28 itu tentang hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan kesejahteraan dan keselamatan. Nah, bayangkan sebuah peraturan ketika kita tidak melaksanakan K3, tidak menerapkan ini, artinya kita melanggar apa yang sudah diamanahkan undang-undang fundamental kita, UUD 45 itu sendiri. Itu satu. Itu belum turunannya ke bawah. Ada peraturan pemerintah, ada undang-undang, bahkan kita sendiri secara internal di bawah naungan Kementerian Kesehatan kan ada peraturan Menteri Kesehatan itu tentang K3 rumah sakit itu sendiri. Itu ada. Jadi lebih inklusif di sistem rumah sakitan. Nah, kedua, masih tingginya angka kecelakaan. Di sini kami ada data terakhir yang perlu mungkin saya sampaikan, bahwa data terakhir yang kita peroleh secara kemarin saya habis ikut seminar tentang K3 juga di Provinsi Sulsel. Ada sebuah data yang dipublikasikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel bahwa ada 1.512 kasus kecelakaan di Sulsel. Itu Sulsel. Kalau untuk Indonesia sendiri dari Januari sampai Agustus 2024 tercatat angka itu 278.564. Nah, yang jadi persoalan begini Mbak Putri ya. Data yang diposting disampaikan ini itu data yang diambil hanya dari mereka yang mengklaim asuransi atau pembiayaan akibat kecelakaan dan kematian. Jadi belum kecelakaan mereka yang bekerja di tempat informal yang tidak terdata, yang tidak resmi. Jadi kalau kita bicara soal kecelakaan, berarti kita kembali ke teori kecelakaan, piramida kecelakaan. Salah satu contohnya mungkin lebih saya kasih rumah sakit aja dulu ya. Saya dulu jelaskan soal kecelakaan karena ini kita bicara angka tadi. Ketika misalnya kita bicara ada 1.000, di sini di Sulsel 1.500 kecelakaan. Sementara kalau kita bicara piramida kecelakaan, ketika ada satu kecelakaan fatal, maka dipastikan di situ ada 10 kecelakaan ringan.
dari 10 kecelakaan ringan di bawahnya ada 600 hampir celaka. Dan dari situ ada 300.000 yang berpotensi untuk celaka. Jadi sebenarnya itu ada semacam kemungkinannya ini ada yang 300.000 itu yang mereka yang potensial untuk celaka. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Mbak Putri tadi, apa yang ini sangat berkaitan. Nah, dari yang piramida di bawah yang paling terakhir itu yang unsafe condition. Jadi ada kondisi kerja yang memang tidak aman. Jadi ada dua faktor yang paling urgent yang menjadi penyebab kecelakaan di tempat kerja itu. Satu, unsafe action. Jadi kondisi para pekerja kita yang perilakunya memang. Nah, ini saya sebagai orang ketiga di rumah sakit. Ada beberapa kasus kecelakaan yang pernah saya investigasi, termasuk kasus tertusuk jarum itu. Saya bisa pastikan gini, 90, sekian persen penyebab kecelakaan itu karena unsafe action. Jadi mereka bekerja itu memang tidak aman, perilakunya yang tidak aman, ya aktivitasnya yang tidak aman. Misalnya mereka gini, kita kan sudah ada SOP standarnya. Cara menggunakan jarum suntik begini, setelah digunakan gini. Ini tidak ada aturannya. Tapi karena mereka perilakunya, pola kerjanya, tindakan kerjanya tidak mengikuti itu, ya sudah. Jadi memang ketika tidak diikuti itu, ya peluang untuk terjadi kecelakaan. Itu satu. Kedua, ada juga unsafe condition. Kondisi kerja memang yang bisa membuat. Tapi yang lebih urgent itu tadi, perilaku dari manusianya. Tapi kalau di lingkungan juga pengaruh. Misalnya mungkin karena di lingkungan kerja itu petugas terbatas. Jadi mereka harus membawa akan kerepotan kalau membawa troli misalnya. Sehingga diakali dengan mengangkat langsung. Atau tidak membawa troli penyuntikan misalnya. Itu mungkin itu salah satu penyebab, atau mungkin jaraknya terlalu jauh karena terlalu luas itu, atau mungkin jarak lokasi penyuntikan itu sempit sehingga mudah terjadi benturan atau apa. Itu semua kondisi lingkungan yang berpengaruh penyebab kecelakaan. Ada beberapa faktor lain sih sebenarnya, tapi itu dua yang paling berpengaruh terhadap terjadinya insiden atau kecelakaan. Oke, baik. Untuk kasus yang sering Pak Ratman dapati di rumah sakit tersendiri, itu kayak seperti itu ya Pak Ratman ya, sebagai salah satu contohnya. Bahkan saya pernah dapat ya, ada kasus yang mungkin sifatnya seharusnya mereka tidak perlu terkena. Tapi karena ada yang lalai dalam melakukan, misalnya gini, pekerja yang tidak bukan yang harusnya mengerjakan penyuntikan. Jadi seharusnya tidak perlu terkena jarum suntikan. Tapi karena ada pihak yang tidak mengikuti SOP dalam pembuangan misalnya, itu bisa orang yang mengerjakan tidak memilah sebelumnya, maka yang terkena dampak itu justru mereka yang bekerja yang misalnya di pengangkutan sampah gitu. Itu bisa terjadi. Safety box tempatnya, tapi karena tidak dipatuhi itu ya sudah selesai. Pak Ratman, untuk program keselamatan kesehatan kerja di Rumah Sakit Tajudin Khalid ini, apakah programnya sudah terrealisasi Pak Ratman selama menjabat selaku tenaga kesehatan ini, Pak Ratman? Kalau bicara soal realisasi ya saya bisa bilang sih sudah direalisasikan karena sesuai yang kami rencanakan. Jadi sebenarnya kami, karena saya bilang tadi keterbatasan di anggaran, keterbatasan di SDM untuk menjalankan, jadi otomatis saya mengambil ketika menyusun sebuah program itu saya hanya mengikut apa yang menjadi standar kebutuhan pada saat akreditasi. Berarti kedepannya Pak Ratman bersama dengan tim ini sudah buat rancangan ya. Rancangan kedepannya seperti apa gambarannya Pak Ratman? Termasuk itu mungkin ya bagaimana kedepannya kita lebih tentang apa ya, kayak semacam pembinaan pegawai sebenarnya ke depannya itu kita berharapkan nanti ada
saya sempat komunikasi kemarin dengan orang diklat. Jadi kalau bisa itu ada semacam pelatihan khusus untuk K3 ini yang lebih, kan selama ini kita hanya sekedar lewat. Berarti ini kayak lebih spesifik lagi ya Pak Ratman. Itu yang kemarin saya sempat bicara. Cuma saya belum tahu apakah diakomodir atau tidak. Itu yang saya sempat sampaikan. Terus program yang paling utama itu ya saya senantiasa berusaha untuk pemantauan sarana fasilitas keselamatan yang ada. Sarana dan prasarana ya Pak Ratman ya. Untuk sarana dan prasarana di rumah sakitnya apakah sudah memadai, sudah tercoverkah semuanya dalam kelengkapan K3RS di Rumah Sakit Tajudin Halid? Kelihatan sih iya. Iya, oke. Tapi tidak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang masih perlu kita benahi. Ya, kemarin kami ada beberapa kami komunikasi bagian rumah tangga itu karena memang ada yang perlu kita benahi di sistem keselamatan kita. Itu mungkin, tapi kita belum bisa munculkan seperti apa itu. Takutnya menjadi kekhawatiran untuk yang pengguna jasa kita kan. Nah, cuma persoalannya sekarang kalau secara keseluruhan itu untuk standarisasi keselamatan kita di sini, alhamdulillah cukup sesuai standar. Oke, untuk keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit tidak hanya untuk SDM-nya saja, para tenaga kerjanya, tapi juga ada pasien, penjaga pasien, bahkan di lingkungan rumah sakit. Bagaimana Pak Ratman bisa mengcover itu semua agar keselamatan dan kesehatan itu selalu terjaga? Ya, kalau bicara soal keselamatan itu kan kami sebenarnya di sini ada dua ya. Di sini ada juga memang yang berbicara soal keselamatan pasien. Nah itu ada, dan mereka punya timnya sendiri. Ya, jadi kalau saya sih selama ini sih meskipun merasa itu juga bagian dari kerja kami kan, keselamatan mereka semua yang berada di lingkungan ini. Tapi secara spesifik soal pasien itu masih berada di ranahnya tim itu, tim keselamatan pasien. Tapi tetap juga kami sebagai K3 itu tetap ikut andil juga. Tetap. Buktinya kami di sini menetapkan misalnya ada area-area beresiko itu yang tidak bisa sembarang diakses. Itu kan nggak boleh, ada tempat yang secara umum nggak boleh dimasuki, atau ada waktu tertentu bisa dimasuki. Terus kami menyiapkan tanda-tanda alur-alur keselamatan. Nah itu penting sekali. Kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, maka siapapun yang berada di lingkungan kita itu sudah siap melakukan evakuasi diri tanpa perlu lagi kita lakukan pengarahan misalnya, karena kita sudah siapkan sarananya. Terus kita punya misalnya sarana-sarana pemadam sendiri. Jadi siapapun yang melihat kejadian pada saat itu boleh menggunakan sarana itu untuk memadamkan, misalnya melihat api. Itu jadi, dan di situ disiapkan tanda cara penggunaan, jadi siapapun bisa. Itu mungkin bagian bagian ketiga yang bisa diakses secara umum. Bisa diakses oleh siapa saja ya Pak Ratman ya. Oke, baik. Nah, program K3 nasional ini merupakan wujud komitmen kolektif yang melibatkan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta seluruh pemangku kepentingan K3 terkait untuk meningkatkan penerapan K3 di tingkat nasional sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan bangsa kita. Nah, untuk Pak Ratman sendiri, SMK 3 yang diterapkan ini apakah kedepannya dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan di khususnya di rumah sakit Tajudin Halid? Iya, karena memang pada dasarnya SMK 3 itu kan tujuannya itu mengurangi, bahkan kalau bisa zero insiden. Jangan sampai. Jangan ada. Jangan ada. Karena begini ya, Mbak Putri, indikasi keberhasilan SMK 3 itu indikatornya itu. Lihat angka kecelakaannya. Kalau misalnya angka kecelakaan cenderung mengalami penurunan,
bahkan hilang, itu artinya SMK 3 itu berhasil. 2, lihat angka kesakitan akibat kerja. Kalau cenderung angka kesakitan akibat pekerjaan itu menurun, insya Allah berhasil. Indikator ketiga, lihat kehilangan jam kerja. Jadi seberapa banyak pegawai kita yang berhalangan kerja karena sakit atau cedera akibat bekerja. Nah, kalau itu cenderung juga mengalami penurunan, alhamdulillah. Tapi kalau selalu ada tren meningkat ketiganya, sudah berarti SMK 3 belum jalan maksimal. Kalau saya pribadi itu untuk di rumah sakit saya ini, saya selalu bilang gini ke teman, kalau mau lihat kita lingkungan kerja kita aman, lihat seberapa banyak teman senior kita yang mencapai masa pensiun dalam keadaan bugar. Itu yang terpenting, betul. Iya, begitu. Karena memang kita kerja kan penghasilan dapat, tapi kita mau finish. Finishnya di mana? Pensiun. Kalau bahagia, sehat. Ya. Tapi kalau kita pensiunnya misalnya nanti bolak-balik juga ke rumah sakit kontrol, ya berarti ada yang salah di fase kerjanya. Jadi ada yang gagal di situ. Atau mungkin terlalu nyaman dengan zonanya mungkin ya Pak. Ya entahlah, tapi bolehlah zona nyaman, tapi biasanya harusnya nyaman dari awal sampai akhir, nyaman terus lah. Jangan nyamannya di fase kerja, pas pensiunnya harusnya bahagia, malah justru harus tiap hari kontrol. Sayangnya bukan sebagai pegawai. Jadi kalau semakin banyak teman kita di tempat kerja itu yang game over di tengah jalan, atau barangkali ada hal yang kita perlu perbaiki di dalamnya. Itu yang perlu. Kalau bagi saya selalu bercermin begitu. Usahakan jangan ada yang stop sebelum finish. Jadi kita finish sehat. Oke, baik. Nah, kalau kita flashback nih ke tahun 2024, Pak Ratman, tingkat kecelakaan yang sering terjadi di Rumah Sakit Tajudin Halil itu seberapa banyak yang Pak Ratman dapat? Iya. Saya tidak menyebutkan secara langsung ya, tapi dari gambaran ini saya bisa yang paling tinggi itu tertusuk jarum. Tertusuk jarum, oke. Petugas tusuk jarum. Jadi sekali lagi saya bilang itu yang paling banyak laporan. Tapi ingat, yang melapor. Karena saya bilang kembali ke teori tadi bahwa apabila ada satu kejadian, kemungkinan sebenarnya ada kecelakaan kecil. Tapi yang 10 itu tidak melapor. Ada yang hampir itu lebih-lebih tidak melapor. Ada yang perilakunya tidak nyaman, yang 300.000 itu misalnya, itu pasti tidak akan bilang-bilang. Jadi yang bisa saya laporkan hanya mereka yang betul-betul melapor kejadiannya. Dan harapan kita bersama semoga di tahun ini angka itu menjadi sama sekali hilang. Baik. Nah, pertanyaan terakhir Pak Ratman, apa harapan Pak Ratman dalam peringatan bulan K3 Nasional 2025 ini? Saya cuma mau bilang begini. Keselamatan dan kesehatan itu adalah investasi. Karena kalau saya ingat sebuah pakar mengatakan begini, perbaiki pekerjamu, maka kau akan menentukan sendiri angkamu. Artinya gini, ketika kita bisa memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan kepada pekerja-pekerja kita, insya Allah target apapun yang ingin dicapai bisa dicapai. Maka insya Allah tetaplah kita bekerja dengan selamat dan tetap sehat supaya kita bisa mencapai apa yang diharapkan rumah sakit ini secara bersama-sama. Itu. Jadi intinya lindungi diri Anda dan rekan kerja Anda. Kesadaran ketiga adalah kunci sebuah kesuksesan dalam bekerja. Nah Sobat Healthies, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Ratman mengenai tema kita pada hari ini. Kuncinya adalah selalu waspada, keselamatan adalah prioritas utama, lindungi diri Anda dan rekan kerja Anda. Kesadaran ketiga adalah kunci kesuksesan dalam bekerja. Dan Sobat Healthies, kita sudah berada di penghujung acara dari
dari program kami podcast pada hari ini. Masukan dan juga saran sangat membantu untuk meningkatkan pelayanan kami di Rumah Sakit Tajudin Halid, UPF BKTM dan juga UPF BBKPM. Saksikan terus program kami di Tor and Cat. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.